Ada, tapi ini anehnya nih gini, kalau misalnya idolanya dia yang melakukan seperti itu, apakah dia akan melakukan hal yang sama? Tidak, Zara harus tetap tersenyum. Itu adalah contoh. Coba ini bro, pakai lagi bro. Oke. Coba ya, satu tetes. Coba lagi. Satu tetes aja. Satu tetes itu udah harum banget ini. Ini yang kemarin masih sama, cuma segernya masih terasa, nggak beda. Halo, balik lagi ke video berikutnya dengan Bapak Wikan dan Bukan Ustadz. Bapak Wikan bukan Ustadz, dan gua adalah MC yang tidak pernah MC, dan kalau ditawarin kerjaan MC tidak pernah diambil, karena mager. Hari ini pakai baju Bayern Munchen, oke. Power sanitizer. Ya, sponsor hari ini masih sama kayak kemarin. Masih sama, kasih buat sponsor. Ini seger banget. Ini bisa dibeli cuma Power di Lemon. IG saya. Follow IG Bapak Wikan di @wikanwirijati. nanti kita lihat di bawah. Wikanwirijati. Akan muncul di sekitar sini kali ya. Iya. Tinggal di follow kalau misalnya mau beli-beli produk-produk Ini begini. bukan Firsa Bersari ya. Siapa Kiki Cowboy Junior? Oh enggak. Ya, Bisa bukan. Besari kayak gitu. Oh, iya. Rambutnya sekarang udah. Hari ini santai ngobrol, ngebahas macam-macam. Yang namanya juga ngobrol, masih di konten yang sama, Wibu. Wikan bukan Ustadz. Wikan bukan Ustadz. Buat sobat Wibu yang mau bawa kaosnya, Mau beli kaosnya, belum dijual. belum ada Tapi desainnya. kita udah kepikiran buat bikin merchandnya. Iya, Wibu. Wikan bukan Ustadz. Wibu, Wikan bukan Istiqomah. Ustadz. Istiqomah. Kalau ini mau beli di mana? Ada yang jual. Nyablon sendiri. Nyablon sendiri. Iya. Nyablon sendiri. Nyablon sendiri. Nanti saya bikin kaos nih, misalnya beli kaos nih kan 60 ribuan ya. Iya. Nyablon tuh kan per gambar gini bisa 30, bisa 25. Oke. Bisa kita jual cepet. Jual cepet. Dapat keuntungan kan 15.000, 10.000. Setiap keuntungan langsung saya masukin kotak amal. Waduh. Saya nggak ngambil untung. Anda mendapatkan pahala. Insya Allah. Mendapatkan baju Masya Allah. dan mendapatkan pahala. Insya Allah. Jadi nanti lihat apa logonya Wibu. Wibu nanti kita bikin logo. Sekarang. Apa? Iya, itu tulisan Jepang ya, Wibu. Sobat Wikan Wibu, bukan Ustadz. Sobat Sobat Wibu. Karena yang nonton ini semua adalah sobat-sobat kita. Sobat kita dan Insya Allah Wibu. Sobat Tiljana. Mantap. Jadi siapa yang beli kaos Wibu nanti setiap keuntungan, loh nanti kan keuntungannya dari apa? Dari topi. Jadi kalau dari kaos saya nggak ambil. Jadi buat teman-teman yang beli topi. Iya. Karena kita masa banyak. Nanti saya nggak hidup dong. Rencananya kita banyak. Iya. Rencananya kita Ya bakal jadi beli banyak. Sobat Wibu sini. Sobat Wibu. Atau logo W doang gitu ya. Iya, W aja sih. Kalau Sobat Wibu kan malu kayak orang. Wonder Woman. Hah? Iya, tulisan aja. Ini kayak gini, W gini logonya. Iya, nanti di W ujung, gitu di kan ujung keren. sini kecil bisa. Ya udah. Oke. Kita membahas ini masuk ke pembicaraan Oke. kira-kira karena Apa keresahanmu konten apa, kita nih Dek? lagi ngobrol-ngobrol. Keresahanmu apa sih ini? Keresahan Coba tuh banyak sebenarnya. saya selesaikan satu-satu. Rame sekarang ini kan Apa itu? ada video nih Heeh. viral banget, ada mbak-mbak nih sama teman-temannya nih. Apain dia? Dia ngomong, halo kalian kami kalau orang kaya nongkrongnya di mall mewah ya? di mall mewah. Mewah. Oh. Kalian mau orang pinggiran gitu. Yang susah R Iya, itu. susah ngomong R. Oh, iya, iya. iya. Nah, itu kan lagi rame banget. Terus Iya. kan dihujat sama netizen. Netizen yang terhormat nih. Terus dihujat. Iya. Kalau menurut Bapak Wikan, Heeh. apa poin yang bisa diambil dari kejadian seperti ini? Oke. Iya. Kalau menurut saya dia tidak salah. Nggak salah. Itu HP dia. Iya. Dia cuma lagi berbagi cerita. Jadi betul. Kita yang salah bahas. Oh, kita yang salah malah. Kita yang salah. Karena hati-hati. Bagaimana? Kadang hati-hati. Karena harus hati-hati sekali lagi. Tidak apa, iya hati-hati apa? Kita harus hati-hati. Karena Jedanya lama ya? dosa dan pahala itu kadang bukan orang lain yang membuat. Tapi itu semua dari diri kita. Oke. Ada orang seperti itu ketika kita menyikapinya dengan baik. Iya. Oh ya nggak apa-apa, yang penting hati-hati keturunan-keturunan kita jangan sampai seperti dia. Iya. Itu akan menjadi berkah buat keluarga kita. Karena jatuhnya apa itu sombong apa nge-share apa gimana sih? Niatnya sebenarnya apa? Itu terserah dia, saya nggak urusan niatnya dia. Kita sebenarnya kita nggak usah ngurusin niatnya dia ya. Pagerin diri kita pagerin ini diri kita sendiri. karena hidup kita bisa masuk ke surga atau neraka, atau maksudnya banyak kebaikan atau banyak keburukan tergantung diri kita, bukan dari orang lain. Jadi ketika konten yang lagi ramai, wah memang menurut saya gimana? Saya sih nggak menurut apa-apa.
Yang penting keturunan saya tidak seperti dia. Wush, mantap. Teman-teman saya tidak seperti dia. Wush. Kalau ternyata teman saya ada yang seperti dia, ya sudah. Yang penting saya tidak ikut seperti dia. Oke. Karena dalam beragama, saya bukan ustadz ini ya. Iya. Saya bukan ustadz. Oke. Karena dalam beragama, yang penting itu adalah menyikapi, bukan sikapnya orang. Kadang saking fanatiknya beragama, sikap orang disikapi. Itu keliru menurut saya. Jadi yang benar itu menyikapi diri kita. Karena yang bisa dirubah ya cuma diri kita. Mbak-mbak itu mau kita tegur pakai panci juga gak bakal berubah. Iya sih. Mbak, banyak mau emeng ente. Enggak, dia juga tetap mewah-mewah. Enggak, tapi kalau kita istighfar, kita astagfirullah, semoga turunanku terjaga, itu lebih enak. Kenapa bisa sampai viral? Karena berarti faktanya di negara kita, di sekitar kita, lebih banyak orang concern sama kehidupan orang lain. Tapi memang itu kelebihan. Justru karena kita orang Indonesia tuh dilihatnya. Tapi ada positifnya. Care, kita care. Ada positifnya loh. Orang Indonesia. Ada positif ya? Banyak. Iya. Banyak orang Indonesia itu menurut saya bisa jadi orang-orang hebat di dunia. Karena YouTube kita kalau trend world itu cepet. Tapi betul. Maksudnya cepat kalau di Indonesia itu segala sesuatu tuh kalau mau viral tuh sedunia pasti. Iya, karena kita Anda ini bisa menjadi agen dunia. Iya, betul. Agen dunia. Agen minyak dunia. Iya. Enggak ya begitu. Iya. Jadi yang viral itu kalau dilihat dari sisi positifnya adalah yang pertama, tuh ada contoh buruk misalnya. Kita jangan kayak gitu. Loh, kenapa Fir'aun ada dalam Al-Qur'an? Namanya orang paling jahat, orang paling hina, tapi malah diabadikan. Ya, untuk umat-umat berikutnya diambil pelajaran. Jangan jadi Fir'aun. Berarti Mbak ini mau menjadi Firaun? Ayo juga tahu. Oh iya nggak tahu ya. Ya minimal Firaun cowok setahu saya. Iya. Mungkin adiknya Firaun. Yang cewek. Iya. Saya nggak tahu, tapi saya tidak terlalu. Tapi kompak ya. Kalau orang Indonesia itu kalau misalnya ada kejadian yang meresahkan gitu ya. Misalnya kayak gini nih, pamer-pamer. Pokoknya hal-hal yang salah lah, ya, sombong ya. Itu pasti langsung kompak menyerang. Iya. Solidaritasnya tinggi ya. Tinggi untuk hal yang dia tidak suka. Iya. Tapi kalau misalnya tapi ini anehnya nih gini, kalau misalnya idolanya dia yang melakukan seperti itu, apakah dia akan melakukan hal yang sama? Tidak, Zara harus tetap tersenyum. Itu adalah contohnya. Enggak nyebut merek. Oh enggak. Itu saya pernah baca di Twitter. Saya juga nggak tahu kasusnya apa. Oke. Iya. Oh iya, itu di Twitter pernah baca Zara harus tersenyum. Saya entah itu toko baju atau karena Zara 008 saya juga nggak tahu. Saras. Oh itu Saras. Nah itu Zara. Oke. Nah itu kenapa menurut Anda seperti itu? Nah itu faktor cinta. Ketika kita love is blind. Jadi ketika kita sudah cinta terhadap seseorang, terhadap tokoh lah, maka kesalahan sebesar apapun akan terlihat biasa saja. Dan itu makanya dalam agama kita dilarang mencintai sesuatu selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bahaya banget ya kayak gitu ya. Bahaya banget. Terlalu fanatik, terlalu cinta benda terhadap makhluk itu nggak boleh. Dalam agama saya, karena nanti akan membutakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Saya tidak bicara orang ya, tapi rasa fanatik itu yang salah. Jadi bagaimana kita menyikapi terhadap misalnya kayak idola-idola kita ini? Gimana sih maksudnya? Maksudnya kita tuh gimana? Kalau kita ada suka sama orang, sewajarnya sebatasnya. Apakah saya harus militan banget gitu kan? Nggak baik kan gitu. Saya kalau belain dia banget gitu misalnya. Dia dicolek terus marah gitu. Oh boleh. Jadi sering dalam makan juga tidak boleh berlebihan. Makan loh. Makan saja tidak boleh berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau memang kita suka sama orang, ya suka sebagai motivasi kita untuk menjadi seperti dia. Bukan berarti dia adalah segalanya. Kalau nggak ada dia kita sedih, dia diejek kita marah, dia itu kita laporin ke polisi, dia ditangkap. Itu kan yang gitu-gitu berlebihan sekali. Berlebihan. Padahal sekali lagi saya selalu, ini dimulai dari Pilpres kemarin ya, saya selalu ingatkan kepada teman-teman saya tentunya, termasuk diri saya, mengingatkan intinya
membela seseorang sewajarnya. Karena sebenarnya kita hidup kan berdampingan bukan sama idola kita. Yeah. Mobil kita mogok di pinggir jalan yang nolongin bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Sandi, kan enggak. Yang nolongin yang lewat. Bayangin kalau kita cuma buat musuh di mana-mana karena mencintai seseorang terlalu berlebihan. Dorong sendiri. Capek. Ya nggak bisa. Nggak kuat. Susah. Mobil Tamiya, iya. Kalau LGC, GC, mobil Tamiya itu juga udah berat. Iya. Gitu. Jadi kalau mencintai seseorang, idola, boleh. Kalau menurut saya tidak salah. Apakah asal ada manfaat. hal tersebut juga berlaku kepada pasangan hidup? Nah, menurut Anda? Saya pernah dengar dari Agim nih, kalau tidak salah. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Iya. Kalau mobil di mana? Garasi. Parkir di garasi. Iya. Rumah dibangun di apa, di tanah? Atas tanah dong. Atas tanah, iya. Laut tuh di atas tanah pada tempatnya. Iya. Istri sekarang ditempatkan di mana? Istri di mana? Istri di dalam rumah sih. Nggak tahu di mana ini maksudnya. Lagi ya di mana? Menurut istri kalau menurut saya ditempatkan itu di dalam hati sih sebenarnya. Iya. Apakah benar itu? Nggak tahu, karena kalau perasaan itu kita tidak bisa benar dan salah. Karena saya tanya mie ayam menurutmu enak apa enggak, kan kamu bisa jawab enggak, saya bilang enak. Betul. Makanya yang dibahas itu bukan perasaan. Berarti tapi yang dibahas itu lebih ke basic penilaiannya. Basic penilaian. Oke, basic. Berarti penilaian dasar. Dasarnya dulu. Iya, karena kalau tingkatan kesukaan kita nggak bisa bahas. Karena orang beda-beda ya. Iya, jadi ini kan penempatan istri. Istri itu ditaruh di mana? Istri itu wajib dicintai. Wajib dicintai, oke. Tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita sama Allah, sama orang tua. Sebagai pria. Sebagai pria. Ya, beda kalau wanita. Iya. Kalau wanita kan yang didahulukan suami. Oke. Nah, kayak gitu. Pasti tentu ada banyak perbedaan pendapat di sini ya. Iya. Ya maksudnya gue nggak setuju, gue sebagai cewek gue harus kuat. Nggak masalah. Tapi harus balik-balik dalam hidup ini kan tetap harus ada skala prioritas. Menurut saya, mana yang paling banyak berjasa buat kita, siapa yang paling sering nemenin kita, siapa yang sering support kita, maka orang itulah yang berhak untuk kita sayangi lebih dulu gitu. Jadi istri wajib dicintai. Istri wajib dicintai. Tapi tidak mengalahkan. Nah, itu ada kuncinya, tidak mengalahkan. Jadinya harus gini, tidak mengalahkan. Iya. Oke. Tidak mengalahkan. Iya. Asik. Itu dia. Itu buat para suami-suami. Istiqomah. Apalagi kalau masih pacaran. Aduh, itu saya. Bukan. Maksudnya itu saya pernah dengar ceritanya. Kalau sudah sama pacar lupa semuanya, itu kan bahaya. Lupa teman. Sudah belum berkomitmen. Betul. Merusak yang lain. Iya. Sebaiknya dihindari. Karena teleponan, lupa makan, lupa sholat, lupa punya teman, main sama pacar terus gitu. Temannya akhirnya nggak punya teman pas udah diputusin gitu. Menyesal. Jadinya. Menyesal melalui waktu yang menurut saya bukan jaminan bersama di kemudian hari lagi. Itu yang banyak keliru dari SMA, apalagi kuliah. Yang kalau dari awal jelas-jelas sudah tahu tidak akan bersama. Misalnya beda agama. Misalnya. Atau sama-sama satu gender. Suku nggak? Satu gender berarti. Suku tuh loh. Oh ya, oke. Yang kayak misalnya masih bukan yang apa sih? Sama-sama marganya apa itu kan nggak boleh. Oh iya. Kalau ada beberapa kan suku di Indonesia yang tidak memperbolehkan satu marga ya. Yeah. Karena kan yang namanya budaya, itu turun temurun gitu. Itu adat istiadat. Jadi harus dihormati. Nah, itu berarti kan kalau dari awal sudah tidak tahu tidak bisa bersama, ya udah. Iya. Gitu kan. Betul. Harusnya begitu. Cuma kadang kan kita manusia ikut hawa nafsu ya. Iya. Makanya itu pentingnya keimanan lagi-lagi. Manfaatkanlah waktumu sebaik-baiknya. Iya betul. Gitu. Buat quality time sebanyak-banyaknya. Quality time.